Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam 5 menit meresap merenungkan sabda. Kalau kita kembali melihat dalam daftar silsilah Yesus Kristus yang ditulis dalam Injil Matius pasal yang pertama, kita akan menjumpai kebenaran rohani yang menggetarkan hati, yang membuat kita terkagum-kagum terhadap Tuhan, yang membuat kita merasa dicintai Allah. Saya akan bacakan kembali untuk Anda di dalam ayat yang pertama, dalam pasal yang pertama. Inilah daftar nenek moyang atau daftar silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, salah satu aspeknya, daftar silsilah ini hendak menunjukkan bahwa Sang Firman yang adalah Allah itu telah benar-benar menjadi manusia. Sehingga kalau Anda membaca dalam kitab-kitab Injil, narasi-narasi yang berbicara dan menunjukkan kemanusiaan Yesus, itu bukan bukti bahwa Yesus bukan Allah. Sebaliknya itu menunjukkan bahwa Dia yang adalah Allah, Sang Firman itu telah benar-benar menjadi manusia untuk menjadi tebusan, untuk menyelamatkan kita. Tetapi dalam aspek lainnya yang membesarkan hati, seperti yang tertulis dalam surat Ibrani pasal yang keempat, bahwa Dia Mesias yang adalah Sang Imam Besar, bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia turut merasakan. Kenapa? Karena ia telah mengenakan, mengambil, dan memiliki tubuh dan natur kemanusiaan. Hanya ia tidak berbuat dosa. Tetapi dalam kemanusiaannya ia merasakan apa itu penderitaan, apa itu pencobaan. Ia tahu itu rasa lapar, ia tahu rasa dikhianati, ia tahu rasa sakit secara jasmani. Dan kita bersuka cita, Dia bukan hanya Allah yang transenden, yang di atas sana, yang seolah-olah begitu jauh tak terjangkau oleh manusia, tetapi Dia Allah yang peduli, Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Dan ini menghiburkan hati di tengah-tengah penderitaan, di tengah tantangan, di tengah pergumulan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Bersukacitalah, bersyukurlah, karena Tuhan tahu, Dia merasakan apa yang saudara rasakan. Kata kitab suci, Ia Imam Besar yang merasakan, yang tahu betul apa yang kita rasakan hari-hari ini. Dan itu membesarkan hati kita, karena Ia bukan hanya tahu, bukan hanya merasakan, tetapi Ia memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita untuk melalui semua itu menjadi pemenang dalam kehidupan. Karena itu bersukacita, tetap bergantung dan melekat pada Dia Sang Pokok Anggur itu. Jangan pernah lepas, jangan pernah terpisah dari Yesus Kristus, karena itulah sumber kekuatan kita. Karena itu saya bersuka cita setiap saya membaca daftar silsilah ini. Saya diingatkan, Dia yang Maha Tinggi telah hadir di tengah-tengah, telah hadir di tengah-tengah umatnya, yang masuk dalam sejarah, yang merasakan apa yang saya rasakan, yang merasakan apa yang menjadi pergumulan saya. Saya bersuka cita karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Demikian juga saudara pun harus bersuka cita, karena saudara tidak berjalan seorang diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.